Miftah. Hadir. Muhammad Fakri. Hadir, Bu. Muhammad Fatur. Hadir. Nada. Hadir. Naila. Hadir, Bu. Nova. Hadir. Rama. Hadir. Rifa. Hadir. Seni. Hadir. Tanto Muhammad Rido. Hadir. Tia Setiawati. Hadir. Widya. Hadir. Isti. Isti kemana ya? Belum ada. Aicha. Hadir. Jadi selanjutnya hari ini merupakan materi pertama kita gitu. Nah sebelumnya kan udah libur panjang gitu ya, pasti anak-anak tuh udah liburan ya, pasti udah liburan kan? Iya. Liburannya kemana nih? Malam-malam kan, pasti anak-anak melihat flora dan fauna kan? Iya. Pasti kalian pernah kepikiran nggak bahwasanya flora di wilayah A dan di wilayah B itu beragam? Pernah tidak? Iya, Bu. Iya. Nah itu faktornya gara-gara apa? Faktor geografis. Terus? Wilayah, Bu, wilayah. Nah, bentar. Sembari Ibu menyiapkan bahan ajar, anak-anak bisa menyiapkan bukunya masing-masing ya untuk mencatat materi yang Ibu akan bahas hari ini. Nah, di sini Ibu akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna itu ada 5 gitu ya. Yang pertama yaitu ada iklim, yang dimana iklim menggambarkan keadaan rata-rata suhu udara, curah hujan, penyinaran matahari, kelembaban dan tekanan udara dalam waktu yang lama di wilayah yang luas. Nah, unsur utama iklim juga berpengaruh terhadap tumbuhan, yaitu seperti curah hujan, suhu udara dan penyinaran matahari. Nah, sebaran tipe yang berbeda-beda di permukaan bumi menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Jadi bisa disebutkan bahwasanya tadi kan di wilayah A misalkan ada flora pohon anggrek misalkan. Di wilayah B terdapat pohon pisang. Jadi iklim itu sangat berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan vegetasi berdasarkan iklim. Bisa dilihat ya bahwasanya dari hutan hujan tropis, hujan temperata, taiga dan tundra, dari suhu udara yang panas ke suhu udara yang dingin itu terlihat bahwasanya floranya itu semakin sedikit dan semakin mengecil gitu. Bisa dilihat di tundra di suhu udara yang dingin tidak ada vegetasi. Nah, di sebelah kanan gurun semaklukat taiga dan tundra bisa dilihat. Jadi balik dari tundra, taiga, semaklukat dan gurun dari atas ke bawah itu bahwasanya floranya itu semakin tidak ada gitu ya. Di gurun kan suhu curah hujan itu kan rendah ya, jadi tidak ada vegetasi. Nah, dari sebelah kiri ke sebelah kanan hutan hujan tropis, sabana, gurun, bisa kita bayangkan contohnya itu kita berada di Indonesia yang dimana kita bisa melihat hujan tropis. Nah, bayangkan jika kita berada di Jepang bagian utara dan Rusia, kita bisa melihat taiga dan tundra yang dimana suhu udaranya itu
yang dimana di ketinggian 0 meter yaitu berada di daerah panas, yaitu suhu udaranya sekitar 23,3 derajat sampai 22 derajat Celcius. Terdapat tanaman padi, tebu, karet, dan kelapa. Kalian pernah lihat kan padi, tebu, karet, kelapa gitu kan? Ya. Nah, selanjutnya kita naik lagi ke ketinggian 600 meter yang dimana suhu udaranya itu 22 derajat sampai 17,1 derajat Celcius, yang dimana biasanya terdapat tanaman tembakau, kopi, coklat, padi. Kalian pernah lihat nggak pohon coklat? Ya. Nah, kita naik lagi ke atas di ketinggian 1.500 meter, yaitu berada di suhu udara 17,1 derajat sampai 11,1 derajat Celcius, yang dimana itu berada di daerah sejuk. Nah, biasanya tanaman itu ada hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kinang. Kita naik lagi ke atas di ketinggian 2.500 meter yang berada di kurang dari 11 derajat Celcius, yang dimana tidak ada tanaman budidaya. Nah, jadi dari persebaran kelembaban suhu udara itu, jika kita semakin tinggi ketinggian tempat, maka suhu udara itu akan semakin dingin. Sebaliknya, jika ketinggian tempat itu rendah, maka suhu udara itu akan semakin panas. Selanjutnya itu ada kelembaban udara, yang dimana kelembaban udara menunjukkan tingkat uap air yang terkandung dalam udara. Nah, kelembaban berpengaruh langsung terhadap kehidupan flora. Beberapa jenis flora membutuhkan kelembaban tertentu. Jadi, jika flora itu hidup di luar kelembaban tersebut, maka flora tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Gitu. Nah, setidaknya itu ada 4 jenis klasifikasi tumbuhan. Yang pertama ini tanaman apa? Nah, betul, kaktus. Kaktus itu termasuk ke tanaman xerophyta, yang dimana tanaman ini tuh hidup di wilayah yang kering. Nah, yang kedua itu ada ini apa? Bunga anggrek. Bunga anggrek ini termasuk ke dalam mesophyta dikarenakan anggrek ini tuh bisa hidup di iklim yang lembab, yang dimana tidak terlalu basah. Yang ketiga itu ada hidrophyta. Ini apa? Jelas ya, enceng gondok ini hidup di air, yang dimana berarti hidrophyta ini tuh tumbuhan yang bisa hidup di air. Nah, yang terakhir ini apa? Ya, pohon jati. Nah, pohon jati itu atau Tropophyta biasanya hidup di wilayah musimnya kering atau kemarau. Nah, contoh lain dari selain pohon jati itu ada eukaliptus yang di kayu putih. Ya. Nah, jadi kan udah iklim. Nah, yang kedua itu ada curah hujan, yang dimana hujan merupakan fenomena alam berupa perubahan titik air menjadi air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Kalian pernah lihat kan hujan? Pernah. Ya, nah, selanjutnya itu ada air hujan sangat penting bagi pertumbuhan dan hewan. Bisa dibayangkan oleh anak-anak, jika di kehidupan ini tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada pola curah hujan di Indonesia. Sebaran pola curah hujan di Indonesia itu berwarnanya berbeda-beda ya. Ada yang warna kuning, hijau, yang dimana berarti sebaran curah hujan di Indonesia itu ya berbeda-beda. Nah, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia juga cukup beragam nih gitu. Nah, terus terdapat daerah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, yaitu menghasilkan air sekitar 100 mm per hari. Terus yang kedua itu ada daerah yang memiliki intensitas curah hujannya terendah sekitar 60 mm per hari. Terus yang terdapat daerah curah hujannya itu sedang, yang dimana
Nah, topografi ahli klimatologi bernama Jungsu telah melakukan penelitian di Jawa, menyimpulkan bahwa sebaran flora di daerah-daerah yang beraneka sesuai dengan perbedaan ketinggian wilayah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di suhu udara bahwasanya ketinggian tempat juga mempengaruhi perubahan suhu udara, yang dimana jika tinggi tempatnya semakin tinggi berarti suhu udara semakin dingin. Sebaliknya jika ketinggian tempatnya itu rendah maka suhu udara itu akan semakin panas. Yang ketiga itu ada topografi. Bu, permisi. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mengaruhi sebaran flora dan fauna itu. Yang keempat itu ada tanah, yang dimana tanah merupakan elemen yang hidup utama berbagai jenis flora di muka bumi. Nah, tanah banyak mengandung unsur kimia yang menentukan tingkat kesuburannya. Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan jenis dan keanekaragaman tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Contohnya itu di wilayah Jawa bagian utara dan selatan biasanya terdapat hutan jati karena di sana tuh tanahnya itu kapur gitu, jadi cocok untuk hutan jati tersebut. Nah, bisa dilihat dari peta tanah eksplorasi Indonesia bahwasanya tanah-tanah di Indonesia itu cukup beragam yang mengakibatkan tadi keanekaragaman flora dan fauna itu beragam juga gitu. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, yaitu faktornya itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan, yang dimana pastinya manusia memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah lingkungan dengan memindahkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu pohon kurma yang biasanya kan di Timur Tengah, yaitu banyak orang Indonesia yang membawa bijinya itu dan ditanam di Indonesia. Selanjutnya itu ada hewan dan tumbuhan, yang dimana hewan memiliki kemampuan menyebarkan tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa jenis hewan memiliki perilaku memindahkan biji-bijian setelah dimakan dagingnya, yang dimana contohnya itu ada kalong yang bisa memindahkan biji duriannya setelah dimakan. Nah, karena materi faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna sudah disampaikan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna itu ada berapa? 5. Yang pertama, iklim, curah hujan, topografi, tanah, manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi sudah dijelaskan. Ibu minta satu orang buat menyimpulkan apa yang sudah ibu bahas. Ada yang mau? Boleh ibu, saya mau. Oke, tadi telah dijelaskan sama ibu gitu tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ada 5 jenis gitu ya, yang mana memang si flora dan fauna ini berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tadi. Ada iklim, di mana iklim tersebut memang membuat si flora dan fauna di suatu daerah tersebut memiliki ketahanan tubuh yang berbeda gitu, sehingga yang memang tidak semua daerah iklim yang sama itu dapat ditempati oleh binatang atau flora dan fauna yang sama juga. Kemudian curah hujan gitu, tidak semua daerah di dunia ini memiliki curah hujan yang sama. Karena itu ya si flora dan fauna juga tersebar merata di seluruh dunia. Kemudian tanah dan juga manusia, hewan dan tumbuhan yang dapat mempengaruhi keberagaman